Baik, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Junedi Posman Sinaga dengan NIM 0505135562, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Baik, untuk Bapak dosen, di sini saya akan mencoba melaksanakan praktek tugas 1 administrasi jaringan. Seperti soal yang ditampilkan di sini. Di sini saya adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan. Spesifikasi yang diberikan adalah sebagai berikut. Sini ada departemen penjualan 50, pemasaran 30, dan selanjutnya seperti yang tertera di sini. Dan di sini juga ada pembagian dari kantor cabang, totalnya 20, dan koneksi WAN ke kantor pusat dengan alamat IP yang tersedia dengan IP sebagai berikut. Maka di sini saya coba akan menjawab seperti soal yang diberikan. Di sini blok IP yang tersedia dengan total alamat 256 dengan 254 alamat, sisanya 2, satu untuk network, satu untuk broadcast, dan itu saya dapatkan dari IP kalkulator. Lalu selanjutnya seperti yang sudah yang dijelaskan di soal, berikut adalah rincian dari spesifikasi jaringan. Nah, sesuai soal, yang pertama adalah desain subnet atau subnetting. Pertama yang saya lakukan adalah alokasi subnet. Di sini kita menggunakan variabel length subnet masking untuk mengalokasikan subnet secara efisien. Nah, di sini kebutuhan alamat per subnet. Jumlah perangkat di departemen penjualan ada 50. Nah, untuk yang mendukung untuk kebutuhan ini adalah alamat yang dibutuhkan adalah 64. Seperti kita tahu, untuk penentuannya dengan rumus 2 pangkat n. Di sini yang memenuhi untuk 64 sendiri adalah 2 pangkat 6. Begitu juga untuk pemasaran yang dibutuhkan 30 perangkat. Tentu yang mendekati lebih banyak dari 30 adalah 32. Nah, 32 adalah 2 pangkat 5 yang sesuai dengan rumus 2 pangkat n. Di sini tadi untuk teknologi informasi 10 perangkat, sini 10 perangkat. Dan yang mendekati terbanyak adalah 16 dengan rumus 2 pangkat 4, dan begitu juga seterusnya untuk kantor cabang, untuk server, dan one link. Nah, berikutnya adalah pembagian subnet. Di sini kita akan mengalokasikan subnet dari 192.168.10.0 dengan 124, subnet dari IP 192.168.10.0, subnet 24 dengan urutan dari yang terbesar ke terkecil, dimana ini adalah tujuannya untuk menghindari pemborosan alamat, dimana kita urut dari yang terbesar baru terkecil, sehingga ini untuk tujuannya adalah supaya alamat lebih tertata. Jadi dan juga untuk gampang dalam pengaturannya nantinya. Di dalam tabel ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal, permintaan soal di sini disebutkan tadi untuk skema subnetting udah dijelaskan di awal. Langkah selanjutnya adalah menentukan subnet mask.
Ini subnet mask, ini menentukan subnet mask, baru menentukan alamat jaringan seperti di sini. Ini alamat jaringan. Berikutnya alamat broadcast. Di sini alamat broadcast tentang IP yang dapat digunakan. Nah, di sini saya buat tentang IP yang dapat digunakan, dan di sini saya tambah jumlah alamat. Nah, pertama kita akan di bagian penjualan. Nah, tentunya penentuan subnet mask ini, di sini saya memakai perumusan di sini di IP kalkulator yang disediakan di aktivitas belajar di e-learning. Di sini saya coba buat 26, lalu calculate. Di sini 62. Maka ini cocok untuk memenuhi kebutuhan tadi di penjualan. Dia yang dibutuhkan adalah 50. Berikutnya juga kita coba sini di IP kalkulator. Di sini saya buat 27. Calculate, di sini 30. Sini host 30, sini juga jumlah alamat 30. Untuk kantor cabang sama, untuk TI sini juga saya buat 28. Calculate 14, makanya sini juga jumlah alamat 14. Seterusnya untuk server saya pakai subnet masknya 29 dengan jumlah alamat 6. Di sini juga 6, dan seterusnya sampai one link. Di jumlah alamat ini, di sini sesuai jumlah alamat di sini saya berikan tentang IP yang dapat digunakan. Dengan 62 maka dia 1 sampai 62, dan di bagian ini juga dengan jumlah alamat ini maka inilah rentang IP yang digunakan. Dengan alamat broadcast berikut ini untuk setiap perangkat digunakan untuk kebutuhan departemen tersebut. Di sini saya bikin catatan di mana one link menggunakan subnet mask 30. Di sini dengan jumlah alamat 2, di mana 2 alamat tersebut, satu untuk router kantor pusat, satu lagi untuk kantor cabang. Server seperti yang tadi 6 alamat, 5 untuk server, 1 untuk gateway. Bagian teknologi informasi atau TI dengan subnet mask 28, 14 alamat, 10 untuk perangkat, 4 untuk pertumbuhan. Pertumbuhan di sini adalah untuk cadangan, artinya ketika ada penambahan perangkat maka ini bisa digunakan, maka saya pakai pertumbuhan dengan istilah pertumbuhan. Nah, begitu juga dengan departemen penjualan, subnet mask 24 dengan 62 alamat, 50 tadi yang dibutuhkan, 50 untuk perangkat, sisanya untuk pertumbuhan. Begitu juga untuk departemen pemasaran dan kantor cabang yang menggunakan 30 alamat, 20 dan 30 alamat, sisanya untuk pertumbuhan. Baik, lanjut ke kita lanjut ke soal nomor 2, tabel routing. Buat tabel routing tadi sederhana untuk menunjukkan bagaimana router kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu antar subnet. Iya, baik, di sini saya akan coba menjawab di bagian ini. Di sini kantor pusat terhubung ke subnet penjualan ini sesuai dengan yang di tabel tadi ini. Yang memakai subnet mask ini dengan IP yang digunakan mulai dari 0 dari sini, dari 0
sampai 62 dan broadcast 163, dan router kantor pusat terhubung ke pemasaran dengan subnet. Ini sesuai juga dengan tabel yang sudah dijelaskan tadi di tabel ini. Begitu juga kantor cabang yang terhubung ke subnet kantor cabang dan one link seperti yang di soal. Nah, untuk tabelnya sendiri di sini seperti yang diminta di tabel routing adalah tabel harus mencantumkan alamat tujuan atau destination network. Di sini destination networknya, tabel harus mencantumkan alamat tujuan subnet mask. Jadi tabel tersebut harus menunjukkan subnet mask. Dan next hop atau antarmuka interface. Nah, di sini di tabel ini coba saya uraikan bagaimana routing antar dari kantor pusat ke perangkat yang di bagian ini tadi, departemen penjualan pemasaran, dan ini untuk R2 kantor cabang. Ini R2 saya buat kantor cabang, ini R2 kantor cabang, lalu ke TI server dan warning untuk R2 atau kantor cabang. Yang berikutnya adalah tabel routing dari kantor cabang. Sini kantor cabang ke R1, di sini kantor pusat. Ini juga kantor pusat, baru ke kantor cabang, kantor pusat dan one link ke kantor pusat. Ya, di sini saya buatkan penjelasan tabel routing tadi. Kantor pusat meneruskan lalu lintas untuk subnet kantor cabang dengan IP 192.168.10.9 subnet masnya 27 ke R2. Sini kantor cabang via one link. Kantor cabang meneruskan semua lalu lintas untuk subnet di kantor pusat ke R1 via one link. Nah, di sini setiap router mengetahui subnet mas lokalnya sendiri. Misalnya R1 tahu subnet penjualan, pemasaran, TI server, dan one link. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk segala kekurangan mohon bimbingan dari Bapak dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.